Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aryani Boru Hasibuan dari Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut Rifai, adanya manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menurut Mondi dan Noe, manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management merupakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Anthony Kachmar dan Parewe mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, manajemen SDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Dessler, manajemen SDM adalah kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, pengadaan karyawan, atau rekrutmen, penyaringan pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Menurut Mathis dan Jackson, manajemen SDM adalah sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaannya efektif dan efisien atas bakat manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Edwin B. Filippo, manajemen SDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia sampai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat tercapai. Dari beberapa pengertian manajemen SDM menurut para ahli yang sudah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses pengelolaan SDM di dalam perusahaan agar dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan secara lebih efektif dan efisien. Tujuan MSDM. Kaswe memberikan pendapat bahwasannya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Tujuan MSDM lainnya. Yang pertama, tujuan sosial. Yang kedua, tujuan organisasional. Yang ketiga, tujuan fungsional. Dan terakhir, tujuan individu atau pribadi. Fungsi MSDM. Yang pertama, fungsi perencanaan kebutuhan SDM untuk organisasi. Yang kedua, fungsi perekrutan dan seleksi. Yang terakhir, fungsi pengembangan karyawan. Ruang lingkup MSDM. Ruang lingkup Human Resource Management mencangkup semua kegiatan mulai dari perencanaan,
dan perekrutan karyawan. Hingga saat karyawan resign, setiap departemen dan aktivitas dalam suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia sangat luas. Ruang lingkup dapat diklasifikasikan dalam aspek utama. Yang pertama, aspek personalia. Yang kedua, aspek kesejahteraan. Yang ketiga, aspek hubungan industrial. Tantangan MSDM dari segi eksternal, yaitu perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra dan pesaing. Dari segi internal, yaitu finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Contoh MSDM. 1. Melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan karyawan. Yang ketiga, menentukan dan memberikan upah serta tunjangan. Yang keempat, melakukan evaluasi dan penilaian kinerja. Yang kelima, melakukan pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, memastikan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, menerapkan hubungan kerja yang efektif. Kesimpulan, manajemen SDM adalah fungsi yang sangat penting dalam setiap organisasi. Tanpa manajemen sumber daya manusia, perusahaan tidak akan dapat merekrut dan mempertahankan karyawan secara efektif. Demikian